Ya, selamat datang kembali di Ready Agus Channel, masih berkaitan tentang sejarah. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan mengunjungi salah satu situs sejarah atau bisa disebut dengan petilasan, yaitu situs Ki Gonotirto. Nah, situs Ki Gonotirto ini sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Nah, situs Ki Gonotirto ini berlokasi di Dusun Tirto, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokak, Kabupaten Kulon Progo. Dari pusat Kota Wates ke arah barat kurang lebih 12 km, dari Waduk Sermo sekitar 6 km. Nah, situs Ki Gonotirto ini mudah diakses karena dekat dengan jalan raya. Nah, bagi teman-teman ataupun sahabat semua yang mungkin pernah wisata ke Gunung Gajah atau Gua Kesukendo dan lain sebagainya, pernah melewati jalan via Wates, kemudian Waduk Sermo, kemudian ke Gunung Gajah. Nah, rute ini melewati Dusun Tirto. Nah, di Dusun Tirto inilah ada situs Ki Gonotirto itu tadi. Nah, situs ini tidak jauh dari jalan raya itu. Mari kita ke sana. Tempatnya seperti apa dan di sana ada apa? Mari kita ikuti. Kita sudah sampai di situs itu. Ada papan di situ tertulis situs ini ditetapkan sebagai cagar budaya.
Di situ ada tulisan BPCB Yogyakarta 2014. Ini situs Ki Giono Tirtonya, mirip makam ya, tapi ini sebenarnya bukan makam, cuma mirip makam aja. Di situ juga ada, di sampingnya ada pohon beringin, mungkin cukup udah sangat tua ya. Ini kelihatannya pohon beringinnya besar sekali. Coba kita lihat ke dalam. Ya, di dalamnya tuh ada batu-batu ya, tapi ini bukan makam ya. Ini mirip makam tapi bukan makam. Ini adalah petilasan Ki Giono Tirto waktu beliau pernah tinggal di sini. Sepertinya di dalamnya itu batu-batu dan kemudian seperti lingga yoni, ada lingga yoninya ya. Coba kita ambil ke sisi samping. Ini pohon beringinnya, kemudian lihat dari samping ya. Inilah situs atau petilasan Ki Giono Tirto. Di pinggir sebelah timur ada sungainya. Tuh, sungainya kecil. Kalau warga sini menyebutnya Kalen. Ini di sini hawanya sejuk ya, soalnya pohon-pohon masih banyak tumbuh di sini. Hawanya adem, sejuk. Mungkin salah satunya ada pohon beringin ini. Pohon ini sangat rindang hingga membuat tempat ini sejuk, agak dingin. Ya, kita coba untuk memutar samping-samping ya, seperti ini guys, seperti ini teman-teman petilasannya. Menurut warga setempat Dusun Tirto mengenai cerita rakyat, yaitu Ki Giono Tirto ini adalah seorang pengelana. Beliau keturunan bangsawan kerajaan Majapahit yang waktu itu tujuannya adalah ingin ke Gunung Merapi untuk melakukan semedi atau bersemedi. Nah, dalam perjalanannya Ki Giono Tirto melintasi Dusun Tirto. Kemudian
karena Ki Gonotirto merasa lelah, kemudian beristirahat di Dusun Tirto, dan kemudian oleh warga Dusun Tirto dipersilahkan untuk istirahat dan tinggal di Dusun Tirto. Oleh warga penduduk Dusun Tirto disambut dengan baik, dengan ramah, dan mempersilahkan untuk tinggal di Dusun Tirto di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh warga Dusun Tirto. Kebetulan waktu itu di Dusun Tirto sedang terjadi pagebluk, yaitu banyak orang yang mengalami sakit. Sakitnya itu apa penyebabnya, warga Dusun Tirto juga kurang tahu. Tiba-tiba masyarakat Dusun Tirto banyak yang sakit. Nah, timbullah hati Ki Gonotirto ini merasa kasihan dan ingin menolong warganya yang mengalami sakit tersebut, sehingga Ki Gonotirto tafakur dan memikir-mikir apa penyebab dari pagebluk ini. Nah, kemudian Ki Gonotirto pada malam hari bersemedi. Dalam persemediannya itu Ki Gonotirto bertemu dengan Raja Roh Halus yang mendiami Dusun Tirto tersebut. Ternyata Raja Roh Halus tadi mengaku bahwa yang menyebabkan warga Dusun Tirto terkena penyakit adalah atas ulah dirinya. Kemudian Ki Gonotirto merasa geram dan marah dan menyuruh kepada Raja Roh Halus tadi untuk menghentikan atau menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Tetapi Raja Roh Halus ini tadi tidak mau dan merasa kecewa dan juga marah kepada Ki Gonotirto. Kemudian terjadilah pertarungan antara Ki Gonotirto dengan Raja Roh Halus tadi. Ki Gonotirto mengeluarkan segala kemampuannya dengan memakai tenaga dalam untuk menaklukkan Raja Roh Halus tadi, yang pada akhirnya Raja Roh Halus tadi mengakui kehebatan atau dapat ditaklukkan oleh Ki Gonotirto. Kemudian lama-kelamaan desa Dusun Tirto kembali seperti semula, kehidupan dengan damai, dan yang terkena penyakit pagebluk dan bisa pulih kembali, pulih sehat seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, penduduk warga Dusun Tirto sangat bersyukur dan sangat mengucapkan terima kasih kepada Ki Gonotirto. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di Dusun Tirto, Ki Gonotirto berpamitan kepada penduduk Dusun Tirto untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. Nah, setelah berpamitan, Ki Gonotirto pergi meninggalkan Dusun Tirto. Dalam perjalanan, Ki Gonotirto masih teringat oleh kebaikan penduduk Dusun Tirto yang menyambut dirinya dengan baik, ramah, dan sopan, dan mempersilahkan dirinya untuk tinggal beristirahat di Dusun Tirto. Dalam perjalanannya, Ki Gonotirto selalu mengingat kebaikan warga Dusun Tirto. Nah, sesampainya Ki Gonotirto dalam perjalanan,
di sebelah utara dari Dusun Tirto Ki Gonotirto masih teringat kebaikan Ki Gonotirto. Tapi Gonotirto tetap melakukan perjalanan menuju Gunung Merapi. Nah, suatu ketika Ki Gonotirto dalam hatinya seakan-akan tidak ingin meninggalkan Dusun Tirto karena kebaikannya dan sudah banyak orang yang mengenal dengan Ki Gonotirto ini. Kemudian Ki Gonotirto dengan rasa ikhlas dan tega, tapi dalam keadaan hening, Ki Gonotirto tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. Nah, disitulah asal usul nama Dusun Teganing yang diambil dari perjalanan Ki Gonotirto tadi, bahwa Ki Gonotirto tadi merasakan ikhlas, atau dalam bahasanya dari kata tega, tapi Ki Gonotirto dalam keadaan hening atau sadar bahwa itu Ki Gonotirto masih mengingat kebaikan warga Dusun Tirto dan masih dalam keadaan hening atau sadar. Kemudian tempat itu diberi nama Teganing yang asal katanya dari tega dalam keadaan hening. Kemudian jadilah nama suatu dusun yang ada di Desa Hargotirto, yaitu Teganing, terus kemudian menjadi Teganing. Itu asal mulanya adalah dari tokoh yang sangat legendaris, yang sangat dikenal oleh Dusun Tirto dan dikenal oleh warga Desa Hargotirto. Nah, Dusun Teganing itu asal katanya dari kata tega dan wening. Kemudian sampai sekarang dikenal dengan nama Teganing dan menjadi nama dari salah satu dusun yang ada di Desa Hargotirto.